Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam, kepala, dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, terima kasih atas undangan untuk misa pada hari ini. Ini adalah kali pertama untuk SMP Katolik Santa Clara mengadakan misa Zoom, tetapi romonya bukan di Kapel Susteran Santa Clara seperti biasanya, tetapi romonya diundang dari luar. Saya aslinya Madiun, tetapi sekarang berkarya di Osaka di negara Jepang. Nah, kali ini anak-anak yang terkasih SMP Santa Clara akan mengadakan penilaian akhir semester PAS ya. Jadi kalian adalah anak milenial yang notabene dalam masa pandemi ini udah semester yang kedua setelah semester yang lalu di akhir kalian tidak bisa menghadiri sekolah tetapi melewati daring seperti ini dan ternyata kalian sudah terbiasa dan saya lihat tadi jumlahnya bisa ratusan orang termasuk orang tua. Jadi saya di sini bersyukur bisa mengadakan misa online seperti ini yang dimana di Jepang saya tidak pernah melakukan misa Zoom seperti ini ya, kali pertama ini. Jadi kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stefanus mengenai pentingnya misa untuk kita umat beriman. Kendati kita tidak bisa berkumpul bersama di sekolah mengadakan misa seperti biasa, namun untungnya kita memiliki teknologi seperti ini, jadi kita merupakan gereja yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan, merenungkan sabdanya, dan juga memohon berkat untuk kehidupan kita semuanya. Di bacaan tadi dikatakan bahwa Yohanes dalam kitab Wahyu, dia melihat banyak penglihatan dan di situ ia disuruh memakan kitab. Seperti kalian ketahui, ada banyak kisah di Indonesia. Kalau orang mau pinter, mau hafal semua textbook itu, dia membakarnya lalu memakannya atau meminumnya. Kira-kira mirip dengan bacaan pertama tadi ya. Tetapi tidak seperti itu artinya. Kitab Wahyu ini banyak sekali kata-kata dan simbol. Maka gulungan kitab ini seperti dalam kitab Yesaya juga. Allah meminta suruh memakannya. Dikatakan kitab ini terasa pahit dalam perut, tetapi manis di dalam mulutmu. Barang apa yang bisa kita makan tetapi manis, tapi dalam perut bisa merasakan pahit. Mungkin sulit digambarkan. Namun kira-kira kitab Wahyu ini memberikan arti bagi kita. Kita mendengarkan sabda Tuhan, kadangkala sabda Tuhan itu tidak enak didengar. Bagaimana saya bisa melakukan sabda Tuhan kalau hal seperti itu mustahil? Maka dikatakan di sini meskipun pahit dalam perut tapi manis dalam mulut. Kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, maka kehendak Tuhan itu menjadi makanan kita sehari-hari dan menjadi kekuatan kita semuanya. Maka saya yakin untuk anak-anak semua dan Bapak Ibu guru serta orang tua yang hadir di sini, mendengarkan sabda Tuhan bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga dari nasihat orang-orang di sekitar kita. Seperti sekarang ini, kalian dengan rajin dan setia, saya
berpikir bahwa kalian semua sebanyak berapa ratus anak ini mengikuti misa ini. Jadi kalian mendengarkan, mematuhi anjuran ataupun peraturan dari sekolah untuk mengikuti misa kudus ini sebelum kalian akan mengadakan misa atau minggu depan penilaian akhir semester atau tes itu ya. Jadi sabda Tuhan mengejawantah dalam diri banyak orang dalam sekolah melalui peraturan-peraturan, melalui nasihat ataupun perintah dari para guru, suster, dan juga dari negara pun. Jadi sabda Tuhan ini bagi kita memang terutama dari kitab suci, namun kita juga mematuhi semua peraturan yang ada dalam masyarakat. Buktinya kalian tidak bisa masuk sekolah, belajar secara daring di rumah, merupakan perilaku yang sungguh terpuji, mengikuti aturan. Karena masih banyak negara seperti Amerika Serikat, masih split antara mereka yang taat dengan aturan pakai masker, masih protes, bahkan di kalangan orang-orang elit masih mempertanyakan. Tapi di Indonesia mungkin masih ada beberapa orang yang mempertanyakan, tetapi saya yakin SMP Santa Clara di Surabaya ini mentaati semua protokol, karena Surabaya menjadi prototipe hal yang baik, kampung tangguh saya dengar dari berita ya. Semoga demikian seterusnya, karena masa pandemi ini masih berlangsung. Begitu juga di Jepang. Saya tinggal di Jepang ini kelihatannya aman, namun akhir-akhir ini muncul banyak kasus baru pandemi. Sudah setiap hari bisa 2.000 lebih, padahal sebelumnya di bawah 1.000 seluruh Jepang. Jadi kita selalu berdoa dan mengikuti anjuran dari pemerintah kita masing-masing, juga dari sekolah melalui peraturan yang berlaku. Jadi saya berdoa untuk anak-anak semuanya supaya tidak merasa kecil hati, karena kalian adalah anak zaman milenial ini, sangat bersahabat dengan teknologi. Ya. Jadi orang-orang tua di Jepang, para umat saya, mereka kebanyakan tidak memiliki smartphone, tidak menggunakan internet. Jadi beruntung setelah ini kita di Jepang bisa mengadakan misa, meskipun harus mengikuti protokol yang ketat. Saya yakin di Indonesia masih sulit untuk mengikuti misa, jadi kalian harus rajin membuka komputer atau smartphone untuk berdoa semacam ini, dan juga kegiatan pembelajaran. Maka kali ini saya mau bertanya, kemarin sudah briefing mau bertanya, apakah kalian belajar bahasa Mandarin atau bahasa Jepang di sekolah ataupun di tempat lain? Ada? Ya, ada. Belajar Mandarin. Jadi, kalian belajar menulis kanji? Iya, Hanja itu. Iya. Jadi kita belajar kanji ya. Kalau saya bertanya kepada kalian, kelihatan ya ini dalam bahasa Mandarin atau Jepang sama, disebut apa? Ai. Oh, luar biasa. Ai. Artinya? Cinta. Cinta. Yang menjawab arti Michelle dan Leola ya. Baik, terima kasih kalian anak-anak yang luar biasa tahu. Ini ai artinya cinta kasih. Lalu di dalam kanji ai ini di tengah-tengah ada tulisan kanji. Apa itu? Yang di sini. Jadi kanji ini ya. Shin. Shin ya bahasa Mandarinnya. Lalu bahasa Jepangnya apa? Kokoro. Ah, luar biasa, kokoro. Artinya? Hati. Hati. Heart. Jadi kalian luar biasa belajar bahasa Jepang, juga kanji. Jadi mungkin mama papa kalian di zaman dulu waktu SD atau SMP mungkin tahu lagu yang terkenal di Jepang untuk orang Indonesia adalah apa? Tahu? Kokoro? Kokoro no Tomo. Jadi coba kalian tanya orang tua kalian pasti atau bapak ibu guru. Kokoro no Tomo adalah lagu yang terkenal di zaman mama papa kalian itu seusia anak-anak SD atau SMP. Saya waktu itu masih SD kelas 4. Jadi Kokoro no Tomo. Ya.
kalian sudah rajin belajar, lalu dalam situasi pandemi semacam ini masih giat untuk mengadakan pembelajaran di rumah dengan taat dan tekun, saya acungin jempol. Jadi di masa-masa sulit seperti ini, bagi kita yang memiliki keluarga yang mampu untuk memiliki komputer, memiliki wifi, dan seterusnya, sungguh beruntung. Namun masih banyak anak-anak di Indonesia yang mereka sulit untuk belajar daring seperti ini karena hal ekonomi. Jadi kita juga berdoa bagi mereka semua. Semoga pembelajaran ini bukan hanya berhenti pada kita di sekolah ini, tapi juga kita care memperhatikan juga orang-orang yang tertinggal dalam hal ini. Di akhir khotbah saya ini, saya tidak panjang lebar. Tadi kita melihat kanji kokoro artinya hati, dan ai adalah cinta. Jadi kalian yang seharusnya sebagai anak-anak berkembang dalam persatuan di sekolah, namun kalian harus terpisahkan hanya melalui daring seperti ini. Sungguh sesuatu percobaan yang sungguh berat untuk di usia kalian, karena usia perkembangan seperti SMP ini, kalau tidak bertemu dengan temannya, apalagi anak-anak TK, SD, sungguh sangat sulit. Tapi saya yakin bahwa doa dari semua orang, khususnya orang tua yang mendukung kalian, dan juga Bapak Ibu Guru, serta gereja, di sini saya, pasti menguatkan kalian untuk selalu tekun melanjutkan perjuangan kalian. Maka saya akan di akhir khotbah saya akan menyanyikan lagu dalam bahasa Jepang, tetapi saya tidak sendiri, tetapi bersama dengan ini. Ada yang tahu ini apa namanya? Kumamon. Iya, luar biasa. Kumamong. Artinya kuma itu beruang, bukan beruang, tapi beruang, bear, bahasa Inggrisnya ya. Ini maskot dari kota Kumamoto, di mana saya dulu tinggal selama 10,5 tahun. Setelah itu saya pindah di Osaka, sudah 1,5 tahun ini. Dengan Kumamong ini saya akan menyanyikan lagu yang judulnya Tomodachi wa Imonda. Tomodachi itu artinya teman, I artinya baik. Jadi teman, sahabat, seperti kalian di sini ya, meskipun kalian tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman, tapi kalian saling mendukung, saling mendoakan, dan itu adalah sesuatu yang baik dan luar biasa. Tomodachi wa Imonda. Baik, kita dengarkan lagunya. Tes, tes. Tomodachi wa Imonda. Metome de mono ga ieruんだ. Komatta toki wa chikara wo kasou. Enryō wa hiranai. Itsu demo, doko demo, kimi o miteru yo. Hai wo kokoro ni kimi to haruko wo. Minna wa hitori no tame ni. Hitori wa minna no tame ni. Minna wa hitori no tame ni. Hitori no tame ni. Domo arigatou gozaimashita. Jadi artinya dari bagian akhir saya akan jelaskan. Minna wa hitori no tameni. Semua
adalah untuk satu orang untuk semuanya. Jadi seperti sekarang ini, kita berkumpul di Zoom ini, kita berjuang untuk memiliki Wi-Fi, memiliki laptop, semuanya teknologi, berjuang untuk bisa berkumpul bersama mendengarkan sabda Tuhan dalam misa ini. Jadi saya pun juga berjuang di sini, mempersiapkan alat-alat misa, khotbah saya, kumamong, semuanya, sama seperti kalian, Bapak, Ibu Guru, dan orang tua di rumah untuk mendengarkan sabda Tuhan, mengikuti misa kudus ini meskipun secara online. Jadi saya yakin bahwa kita semua berjuang setiap hari, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk teman-teman kita, orang-orang yang berkekurangan, dan juga lagu tadi mengajak kita untuk peduli untuk orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kekurangan. Pertama-tama pasti untuk keluarga. Orang tua berkarya pasti untuk keluarga. Maka saya mengajak semuanya untuk tidak merasa berkecil hati dan stres, karena semuanya pasti akan berlalu, dan berkat Tuhan selalu memberkati kita di masa-masa yang sulit. Maka dikatakan dalam satu peribahasa, di dalam kegelapan kita akan melihat betapa iman itu sungguh sangat berharga. Maka ketika kita tidak mendapatkan percobaan seperti ini, kita akan hidup secara berkecukupan, tidak ada tantangan. Tetapi dalam tantangan seperti ini, kita semakin dikuatkan karena ada teman yang setia membantu kita, dan juga Tuhan yang selalu ada di samping kita, dan sabda-sabda Tuhan selalu menguatkan kita. Kita memakan sabda Tuhan itu, masuk dalam hati, dalam perut, meskipun sulit, kita berjuang untuk masuk dalam terang ilahi dalam jalan Tuhan ini. Kiranya demikian, tomoda jiwa i mongde. Teman-teman adalah hal yang sungguh baik dan luar biasa. Semoga demikian adanya untuk anak-anak semua semakin siap dan rajin menghadapi ujian, karena ujian akhir semester ini bukan akhir dari segalanya. Kalian persiapkan dengan baik, dengan terang Roh Kudus, dan melalui berkat misa ini. Amin. Ada amin semuanya? Baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan